Halo, saya Grace, NIM 114220030. Di sini saya akan menjelaskan acara keempat praktikum fungsi yang berjudul latihan arahan fungsi kawasan atau scoring. Pertama, buka terlebih dahulu artmap-nya, kemudian kita klik blank map, oke kan? Lalu kita klik layers, ke properti. Di sini kita akan memasukkan koordinat sesuai dengan acara 1 di daerah masing-masing. Kita apply, kita oke kan? Lalu kita klik layers kembali, kita add data. Kita masuki batas administrasi acara 1 yang telah dibuat. Kita add seperti ini. Kemudian kita akan ke editor, lalu start editing. Kemudian kita klik select features. Kita pilih seluruh bagian yang terkena batas administrasi. Kemudian kita klik merge. Lalu oke. Kemudian kita stop editing terlebih dahulu untuk save. Setelah itu, kita klik kanan batas administrasi. Lalu kita pilih data, lalu ekspor data. Di outputnya, kita pilih folder yang kita inginkan. Kita mengganti namanya menjadi kemiringan lereng. Lalu di save, kita oke kan? Yes. Kemudian kita checklist di batas administrasi. Kita klik kanan kemiringan lereng. Kita melakukan ekspor data seperti sebelumnya. Kita mengganti namanya menjadi curah. Lalu kita save. Lalu kita oke kan? Lalu yes. Setelah itu kita checklist di kemiringan lereng. Kita klik kanan curah hujan. Kita ekspor data lagi seperti yang sebelumnya. Kita mengganti namanya menjadi jenis tanah. Lalu kita save. Lalu kita oke kan? Lalu yes. Selanjutnya kita checklist semuanya. Kita hanya checklist sebagian kemiringan lereng saja. Kemudian kita pilih editor. Lalu start editing. Kemiringan lereng, oke. Kita pilih di bagian cut polygon tools. Kita pilih di bagian cut polygon tools. Di sini kita membagi menjadi 5 bagian. Di setiap daerahnya, di setiap jenis tanah, curah hujan, kemiringan lereng, dengan bentuk 5 bagian yang berbeda-beda. Seperti ini 5 bagian. Kemudian kita editor, lalu stop editing, lalu kita save. Kemudian kita melakukan hal yang sama di curah hujan. Kita checklist kemiringan lereng. Kita editor, start editing, curah hujan, oke. Kita stop editing, yes. Kita ke jenis tanah. Kemudian kita save editing, stop editing untuk men-save-nya. Maka ini adalah 5 bagian di kemiringan lereng, curah hujan, dan jenis tanahnya. Setelah itu, kita pilih di bagian kemiringan lereng. Kemudian kita klik kanan. Lalu kita pilih open attribute table. Di sini kita klik table option, lalu add file. Namanya kita namai dengan keterangan dengan type text dengan precision lengthnya 50. Lalu oke, yes, kita table option lagi, add file lagi. Kemudian kita menamainya KL atau kemiringan lereng dengan type short integer. Precisionnya kita pilih 50. Lalu kita oke kan? Yes. Nah, di sini kita akan memasukkan keterangan dan skor KL-nya sesuai dengan tabel RLKT 1986 seperti ini di keterangan dan skornya.
Cara mengeditnya, kita klik editor, start editing, kemudian lereng, lalu oke kan. Kita akan masukkan datanya, daftar, pandai, wing, atau tambah 9, gram, sama 9. Dengan skor sesuai tabelnya, 50, 40, 60. Kemudian kita stop editing untuk menyimpan filenya. Lakukan seperti ini. Lalu kita close. Lakukan hal yang sama di curah hujan. Di kanan, bukan atribut table. Table option, file, menu, kita dengan type text, precision 50. Yes. Table option, herbal, or 3H, type sort integral, 50. Yes. Kemudian kita masukkan keterangan dan skor CH sesuai dengan tabel intensitas hujan harian di keterangan dan skor. Kita start editing terlebih dahulu. Curah hujan. Oke. Stop editing. Yes. Terus lakukan di jenis tanah juga. Masukkan ini sesuai dengan di jenis tanah. Stop editing. Yes. Setelah itu kita akan klik geoprocessing, neon. Setelah itu kita pilih di bagian inputnya, ini seluruh bagian, yaitu kemiringan lereng, dan curah hujan, kemudian jenis tanah. Untuk outputnya, kita pilih di folder yang kita inginkan. Buat namanya menjadi arahan fungsi kawasan. Lalu kita save, sampaikan. Maka kita akan menunggu terlebih dahulu. Setelah muncul ini arahan fungsi yang hasilnya seperti ini, kemudian kita klik kanan arahan, kita open attribute table. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita ke table option, kita ke add file, terus kita membuat namanya dengan score total, dengan type-nya long, dengan precision-nya 100. Kalau oke, yes. Setelah itu, di bagian skor totalnya, kita klik kanan, lalu kita pilih file calculator, yes. Dan kita di sini masuki rumus, kita klik skor KL, tambah, lalu kita memasukkan skor CH, lalu tambah, dan skor jenis tanah. Lalu kita klik OK. Maka memunculkan nilainya. Kemudian kita ke table option lagi, kita add file. Jadi kita membuat namanya menjadi arahan fungsi kawasan dengan type-nya text, field-nya diubah menjadi 200. Lalu oke. Kemudian kita klik select by attribute. Di sini kita akan juga masukin rumus dengan rumusnya skor total. Lalu kita klik kurang dari,
Bila di sini tuh kita menggunakan dengan tabel arahan fungsi kawasan dari pola RLKT, yaitu 45 sampai 90, 91 sampai 135, dan seterusnya. Kita akan membuat 90, lalu kita klik N, kemudian kita klik skor total, lalu kurang lebih dari 45. Lalu kita apply, kita close. Maka dia akan menunjukkan hasil biru-biru seperti ini. Setelah itu kita akan klik kanan arahan fun-nya, lalu kita fill kalkulator, lalu yes. Di sini kita ubah namanya menjadi sesuai dengan total skornya, yaitu kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan dan pemukiman. Kita tanda petik terlebih dahulu. Kembali, lalu kita tekan. Nah, maka silakan seperti ini. Kemudian kita klik lagi syarat by attribute. Kita ubah lagi angkanya sesuai dengan angka selanjutnya, angka tabel selanjutnya, yaitu di 9135. Baik. Arahan fungsi bahannya kita ke kanan, kalkulator. Kita ganti menjadi sesuai dengan skor tabelnya, yaitu kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan. Ini kita okekan. Selanjutnya kita set attribute lagi. Kita masuki tabel berikutnya, yaitu di 180 dan 136. Kita apply, kita close, lalu kita klik kanan arahan, start calculator, yes. Kita ganti namanya sesuai dengan versi 680, yaitu kawasan fungsi penyangga. Kemudian oke. Kemudian kita ke syarat atribut lagi. Kita ganti menjadi 181 dan 225. Lalu kita apply. Lalu kita close. Kita klik kanan arahan fungsi. Start calculator. Yes. Kemudian kita ganti sesuai tabel yang ini, kawasan fungsi lindung. Lalu kita okekan. Maka silakan seperti ini. Kemudian kita close saja. Selanjutnya kita akan klik kanan arahan fungsi. Lalu kita ke properties. Kita ke simbologi dan kategoris. Di sini verifitnya diubah menjadi arahan fun. Lalu ada values. Nah, di sini tuh untuk warna setiap kawasan itu bebas. Tapi tidak lupa untuk outline color-nya diubah menjadi no color. Dan warnanya terserah. Setelah itu kita apply, lalu kita okekan. Maka silakan seperti ini. Kemudian kita akan mengklik layout view. Dan kita akan mengaturnya sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita mengklik rectangle untuk membuat kotak di bawahnya. Setelah itu kita klik kanan, lalu kita ke properties. Di fill color-nya kita ubah menjadi no color. Kemudian untuk outline-nya kita ubah menjadi warna hitam. Lalu kita apply, lalu oke. Kemudian kita akan mengklik start, lalu ke legend. Pasti ini sudah ada di arahan fungsi, lalu kita next. Kemudian kita mengubahnya menjadi legenda di legend title-nya. Color-nya hitam dengan size 15. Font-nya kita ubah menjadi Times New Roman dan di bold. Dan kita next, next, next. Maka silakan seperti ini.
Kemudian kita ke kanan, lalu convert to graphic, lalu kita klik kanan, lalu ungroup. Di sini kita akan menghapus bagian yang tidak penting. Setelah itu kita ungroup terlebih dahulu, kita menjadi buat grup untuk memperbesar. Kemudian kita akan mengubah legendanya, tulisannya ke properties, kemudian kita ubah cara simbolnya menjadi bold dengan Times New Roman. Lalu OK, lalu apply, lalu OK. Kemudian kita akan mengubah, untuk mengubah tulisannya, kita akan klik kanan terlebih dahulu, kita ungroup, lalu kita ubah masing-masing, kita change simbolnya, ganti menjadi Times New Roman dengan ukuran 15. Lalu OK, apply, OK. Sama dengan yang lainnya. Setelah itu, karena di sini itu tidak berurutan sesuai tabel, dari mana dari kawasan fungsi lindung terlebih dahulu, kita akan mengubahnya, memindahkannya terlebih dahulu. Kalau seperti ini, kemudian kita pilih insert, kita pilih text. Di sini kita akan menulis sumber, yaitu pedoman penyusunan pola RKT 1986. Kita ubah menjadi Times New Roman dengan ukuran 15, dan kita bold. Kemudian kita tekan apply, lalu OK. Dan kita akan mengatur posisinya seperti ini. Nah, selanjutnya ini adalah bagian opsional atau bisa dilakukan atau tidak dengan melakukan penambahan grid di bagian petanya dengan cara klik kanan petanya, kita ke bagian properties, terus ke grid, new grid. Di sini diubah menjadi measure grid, lalu next. Appearance-nya diubah menjadi tick max dengan style, diubah menjadi color warna merah. Oke, lalu kita next, next, next. Lalu kita ke properties. Di sini label access-nya diajak ke semuanya, label rotation-nya di checklist left and right. Kemudian kita ganti menjadi Times New Roman dengan ukuran 10. Kemudian kita additional properties, ke number format, di sini diubah menjadi 0. Oke, ubah menjadi Times New Roman. Lalu oke, lalu kita apply, lalu kita oke-kan, lalu kita apply, lalu kita oke-kan. Nah, maka hasilnya akan seperti ini dengan ada grid. Maka ini adalah hasil acara keempat, praktikum SIL. Selanjutnya kita akan men-save-nya dengan file, lalu save as, dan menyimpan di folder yang diinginkan, dan menambahi dengan acara keempat. Seperti itulah langkah-langkah pengerjaan acara 4. Sekian dari saya, terima kasih.